Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi kita akan coba untuk berdiskusi mengenai contoh soal prediksi ASN Geografi. Ini barangkali bisa bermanfaat buat kalian. Ini soal dari hasil soal trainer TOT karena saya guru geografi, saya mengikuti trainer untuk guru KSN yang di Jawa Barat. Soal ini ketika post pretest ya, pretest waktu pertama kali tes, soalnya seperti ini. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gambaran. Ingat jangan menghujat, silakan kalaupun ada kunci jawaban yang tidak tepat, silakan diskusikan dengan teman-teman, dengan guru. Karena kita belajar bukan menghujat. Ya. Siswa-siswi, guru-guru itu kita saling uh, tujuannya adalah ilmiah, berdiskusi ya, bukan menyalahkan apa salah benarnya terhadap suatu konsep soal ya. Jadi silakan diskusikan dengan teman dan guru. Oke, ini untuk yang ketiga ya, karena yang nomor 1 sampai 30 sudah di video sebelumnya. Ini nomor yang selanjutnya, tadi nomor berapa? 31 ya. Kebakaran hutan di lahan gambut dapat dimitigasi agar tidak terjadi dengan metode apa? Apakah membuat kanal, program hujan buatan, kegiatan ladang berpindah, manajemen lahan yang menjaga kelembaban tanah, pembukaan hutan produksi secara monokultur. Ingat lahan gambut itu lahan yang ini dari tanah pelapukan tumbuhan rawa. Nah, ini lahan gambut itu lahan yang seringkali mengalami kebakaran lahan kalau kemarau ya, dan lama karena memang ketebalannya sangat sangat tinggi ya, jadi ketebalan gambut. Saya coba cari gambarnya ya. Jadi kalian caranya itu ingat mendapatkan konsep-konsep dari soalnya ini tanah gambut ini ya. Nah ini tanah gambut kan tebal, ini pelapukan tumbuhan rawa organik ya, organosol. Ditanya tadi apa? Ditanyanya eh, mitigasinya kebakaran gambut. Jadi pada prinsipnya gambut itu mudah terbakar. Gambut itu mudah terbakar karena dia itu organik dari ranting-ranting tumbuhan rawa, ya kan? Ini memang secara ilmiahnya gampang terbakar. Terus gimana mitigasinya? Ya menurut saya sih ini buat kanalisasi kayak. Nah ini kanal-kanal ini dibuat kanal itu supaya kalau nanti terjadi titik api itu bisa mudah dipadamkan, ya, tinggal mengambil sumber airnya kemudian disiram. Itu yang pernah saya baca sih, tapi silakan kalau punya ide lain. Jadi kalau yang pernah saya baca di beberapa tulisan ilmiah jurnal itu, salah satu upaya mitigasi gambut itu yang membuat kanal-kanal seperti ini, airnya, air di jerawat. Ini kan ingat gambut, kan ranting-ranting semua. Jadi gambut itu memang mudah terbakar. Jadi mitigasinya seperti itu, yang kanal. Jadi jawabannya yang ini. Nomor 2, kegiatan evakuasi saat tanggap darurat merupakan kegiatan yang berpacu dengan waktu ya, sehingga dibutuhkan pemprioritasan penyelamatan. Mana urutannya yang paling tepat ketika ada bencana ya, terus diprioritaskan untuk dievakuasi. Satu, objek vital, harta, korban selamat, korban meninggal, korban selamat, korban meninggal, objek vital, harta, korban meninggal, korban selamat, harta, objek vital, korban selamat, korban meninggal, harta, korban selamat, harta, objek vital, meninggal. Oke. Jadi intinya kalau kita mau ingat kan dalam mitigasi bencana itu tahapannya ada pra, tanggap darurat, dan rekonstruksi ya pasca gitu. Ketika tanggap darurat atau evakuasi, yang pertama kali diselamatkan yang tentu korban yang selamat dulu. Ya kan berarti antara B dan E. Ya. Yang selamat dulu kita selamatkan ya. Baru kemudian apa yang kita cari? Yang kita cari korban meninggal ya supaya tidak lama itu kan bisa menimbulkan bau. Ya. Kemudian objek vital ya, objek vital kayak apa ya, menara atau komunikasi mungkin ya kayak gitu, kemudian jembatan kan buat nanti sarana logistik gitu. Kemudian yang terakhir harta terakhir ya, jangan harta di depan ini ya, kita lain ya, punya nyawa punya harta buat apa.
Jadi urutannya saya sini. Ya. Oke, silakan cek lagi ya takutnya saya ketukar. Karena korban selamat yang pertama kali harus dievakuasi. Misalkan ketika gempa, terus ada korban yang kehimpit gedung gitu ya, yang gedung, tapi masih selamat, masih bernapas, ya itu yang kita prioritaskan ya kan. Kalau yang meninggal nanti dulu gitu kan, yang selamat dulu ya. Nomor 3, berikut ini merupakan bentuk lahan erosi hasil proses glasial. Ingat, proses erosi ada erosi eolian, fluvial, glasial ya kan, dan marin gitu kan. Kalau glasial itu es. Mana mana ini fenomena hasil erosi es, karena saya masih ingat ini yang hasil erosi es itu yang moraine ini atau morena. Moraine. Lihat. Oke, glasial coba. Nah ini ya, ini morfologi eh, erosi es. Silakan kamu cek ini ya. Moraine mana? Moraine. Ya ini moraine ya. Ini moraine. Nah ini morena. Moraine. Ya. Jadi dilihat aja. Jadi eh, bentuk lahan erosional akibat proses glasial. Iya, morena. Nah, kamu coba lihat gambar-gambarnya pakai yang bahasa Inggris ya, karena lebih lengkap tuh ada ya, banyak. Lihat ini yang mau moraine ke sirkuit ini belum erosi. Kalau yang udah erosi kan udah di bawah yang bilang. Nah ini moraine. Kalau sirkuit ini ya, sirkuit itu yang dukungan akumulasi zona sirkuit by ini ground moraine, medial moraine. Ya kayaknya morena. Silakan dicek lagi. Oke, jawabannya morena. Kamu silakan cari lagi mengenai yang erosi fluvial ya, kemudian erosi eolian dan lainnya. Oke, lanjut ya. Jadi itu silakan dicari-cari sendiri ya gitu ya untuk yang erosi jenis lain. Nomor 4, wilayah berikut ini dengan rata-rata suhu temperatur permukaan air laut tertinggi berlokasi di perairan mana? Oke, Kepulauan Islet, Laut Tasman, Solomon, Pantai Chile, Laut Mediterania. Ini kalau saya sih prinsipnya gini, kalau temperatur itu kan berkaitan dengan pemanasan intensitas matahari ya, intensitas eh, eh, panas yang diterima oleh bumi. Jadi lihat aja laut yang adanya di daerah yang tropis gitu ya, daerah tropis. Pulauan Alut kan di dekat kutub, nggak Laut Tasman di Australia bawah, kayak barat Chile, Chile itu dekat kutub ya ke bawah. Nah saya itu antara Laut Mediterania dengan Laut Solomon, tapi karena Laut Mediterania itu ada di utara dekat Arktik, yang meskipun di tengah-tengah Eropa. Jadi saya pilihnya Laut Solomon karena ada di daerah tropis. Solomon itu ada di daerah sini.
Ini kan tempat ini temperatur ya, jadi indikatornya ini yang warnanya makin merah makin panas perairannya. Ini kan makin atas, kalau makin utara kan dekat kutub makin rendah. Makin dekat kutub makin dingin ya warnanya. Ini kamu cek di windy.com. Ini semua indikator ada ya, ingat angin. Ya ini karena lagi angin muson timur sekarang ya. Kemudian ada indikator hujannya ya. Ya ada apa lagi? Ada awan, ada gelombang. Kita kan dicari. Ya makin ini makin tinggi ya makinnya ungu gitu. Oke ya, siap, sip. Silahkan nanti cek webnya ini. Nomor 5 berikut ini merupakan fenomena meteorologi yang tidak mempengaruhi cuaca di Indonesia. Geo, La Nina, Nino, Extreme, Dipole, Moon. Nah, ini istilah-istilah yang mungkin di materi di kelas jarang, kecuali gurunya super super. La Nina, oke ya, La Nina seringnya ini kan anomali di Pasifik sama El Nino. La Nina itu kalau mendingin, Pasifiknya, timur tengahnya, El Nino menghangat ya. Ini berdampak, El Nino berdampaknya kekeringan di Indonesia, La Nina itu hujan deras. Nah, tinggal antara ini, mana MJO, jet stream, dipole mode. MJO itu Madden Julian Oscillation, dipole mode juga anomali tapi di Samudra Hindia sama. Ini coba cek aja. Nah, coba MJO. Madden Julian. Keluar. Soalnya gitu aja. Lihat gambarnya. Nah, ini ya, understanding the MJO ya. MJO itu anomali ya, anomali tapi adanya di gambar paling enak ini aja. Nah, ini di Pasifik bagian agak mana? Tengah ya. Nah, ini ya. Nah, Madden Julian Oscillation. Lihat yang enak ya. Nah, ini enak sama anomali ya. Anomali terjadinya ini indikatornya yang enak. Kita coba lihat ya. Ini hampir sama dengan El Nino La Nina, hanya beda lokasinya. Nah, ini terjadi di putar ini ya, samanya ini Pasifik. Ya. Ini mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi juga. Ya kan? Nah, ya. Jadi ini akibat low moist wave, lembab ya, uap air ya. Ini juga mempengaruhi Indonesia karena di sini melewati Indonesia. Kemudian ada lagi tadi apa di Polmod. Oh, di Polmod itu di sama juga di Samudra Hindia. Ini gambarnya sama aja. Indian Ocean di Polmod di Samudra Hindia pasti mempengaruhi Indonesia, ya kan? Tuh, ya. Ini panas, ini dingin. Jadi ini mempengaruhi. Sama dengan La Nina El Nino, hanya beda lokasinya aja. Kalau di Polmod itu di India. Ada yang positif, ada negatif. Yang negatif itu kalau ini perayaan hangatnya di India bagian timur ya, jadinya banyak penguapan, hujannya gede kan. Kalau positif kebalikan. Nanti yang bukan tuh jet stream. Jet stream itu aliran udara di jet stream
Nah, ini aliran udara di subtropik. Nah, ini ya, jet stream. Jet stream itu di atas ekuator, ya, di bawah ini ya, di sini. Subtropikal. Jadi nggak terlalu mempengaruhi Indonesia. Ini mempengaruhinya di Amerika, ya, negara-negara yang subtropik ini. Ini jet stream, polar jet stream, subtropikal jet stream. Jadi jawabannya yang ini. Oke. Nomor 6, Indonesia merupakan negara multibahaya yang bersumber dari berbagai macam alam. Berikut ini yang menjadi prioritas utama wilayah perkotaan di dataran rendah. Mana bencana yang jadi prioritas kita? Gempa, tsunami, siklon, banjir, longsor. Kota itu banjir, karena berpengaruhnya kaitannya dengan perilaku masyarakat, ya kan. Kemudian bagaimana daerah kota kan kebanyakan dataran rendah, hanya banyak banjir kayak lihat aja, gitu kan. Jakarta, ya, Semarang, dia banyak lagi. Nomor 7, morfologi berbukit dengan lembah mengelilingi bukit yang terbentuk akibat amblesan material batuan penyusunnya. Merupakan ciri dari bentuk lahan, struktural, longsoran, solusional, glasial, inundasi. Morfologi berbukit dengan lembah yang mengelilingi bukit. Lembah mengelilingi bukit yang terbentuk akibat amblesan material batuan. Amblesan itu biasanya kan daerah kapur, ya. Daerah kapur itu solusional biasanya. Kayak ini nih. Nah, ini kan kayak amblesan ya. Ini Pepino Hill. Nah, ini contoh amblesan. Ini kan amblesan. Lembahnya mengelilingi tadi bukit ini bukit kapur. Ini kan ambles yang ininya. Ya, yang ini lebih resisten. Ini ambles. Ini solusional jadi kapur ini. Contoh Pepino. Mungkin di Gunung Kidul banyak. Ya, ini amblesannya. Jadi jawabannya ya, kalau saya yang solusional. Nomor 8, gumuk pasir merupakan bentuk lahan proses eoliannya angin. Salah satu bentuk lahan proses tersebut gumuk pasir. Faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan pasir transversi, jumlah pasir, kecepatan pasir, kerapatan vegetasi, kecepatan angin, jumlah pasir dan kerapatan vegetasi. Nah, ini bentuk gumuk pasir sandun itu macam-macam. Ini harus pakai bahasa Inggris. Nah, tadi tadi sandun. Nah, dia ada nih misalkan. Ini lengkap ini. Lihat yang ada deskripsinya. Jadi ada macam-macam sandun ya, ada yang parabolik, ada yang sardun, ada yang barcan. Nah, ini desert landscape. Nah, ini ada keterangan. Ya. Oke. Transversal, mana transversal? Transversal. Transversal itu yang ini ya. Ini seperti sandun tapi dia eh, kayak gini ya. Nah, ini transversal. Ini kayak baris-baris itu ya. Oh, ini kan barcan. Ya kan? Kayak bulan sabit. Nah, ini lihat aja di sini. Nah, ini anginnya moderat, ya, berarti agak lambat. N-nya plentiful tuh banyak. Plentiful itu banyak, ya, lumayan banyak. Berarti lihat aja kecepatan anginnya di sini ya. Faktor yang mempengaruhinya gumuk pasir bentuknya transversal itu adalah kecepatan angin dan jumlah pasir. Nah, tadi kan itu ya. Nah, anginnya jadi kalem, tapi gumuk pasirnya lumayan banyak. Kalau yang barcan anginnya satu arah, kemudian sennya scarce apa nggak terlalu banyak.
Oke, kamu cek ya ini ya di tips Sendun, nanti banyak ini dihafalin ini. Jadi pengaruh kecepatan angin dan jumlah pasirnya terhadap bentuk Sendunnya. Kalau misalkan Stardun nih arah angin dari mana-mana ya, makanya bentuknya kayak gurita ya, kayak apa ya, ya kayak bintang gitu ya. Nah, ini Stardun, ini transfer Barcan. Silakan dicek aja ya, nanti baca sendiri. 9 wilayah Indonesia terbentuk akibat pertemuan beberapa lempeng tektonik. Pulau yang terbentuk karena pertemuan Eurasia Indo-Australia. Nah, ini harus tahu posisinya. Sangihe di utara, Morotai juga di utara, Baigeo, Sipura, Taliban. Nah, ini yang saya cek itu Sipura ini di Mentawai. Coba ceknya di Mentawai. Pulau Sipura. Nah, ini di Mentawai. Mataran di Mentawai. Sipura. Berut, Sipura, Pagai. Pagai Utara, ya Pagai Selatan. Nah, ini berarti ini Indo-Australia dengan Eurasia. Sangat bagus sekali ya buat hiburan. Kamu buka map ya, Google Earth gitu, biar tahu peta Indonesia. Insolasi yang diterima permukaan bumi dapat dipengaruhi faktor berikut kecuali ini faktor pemanasan matahari, ya, permukaan bumi oleh matahari, bintang, durasi siang malam, tebal atmosfer, musim, tutupan. Jadi jumlah penyerapan panas yang diterima permukaan bumi itu dipengaruhi oleh lintang, ya, lintang tropik kan lebih banyak ya kan, 12 jam siang, 12 jam malam. Terus kalau lintang subtropik sedang kan beda-beda ya. Kalau musim panas mungkin lebih banyak panasnya, kalau musim dingin ya berkurang. Dia durasi siang malam ya hari musim musim dingin dengan musim panas. Tutupan awan iya, kalau ada awan di atas ya terhalang panasnya ya. Yang ini yang salah, tebal atmosfer nggak mempengaruhi. 11. Densitas air laut merupakan sifat fisik air laut yang dipengaruhi oleh sifat berikut kecuali kandungan ion terlarut, salinitas, temperatur, kandungan DO, kedalaman. Oke, ini saya belum begitu paham. Densitas itu kan massa jenis. Massa jenis air laut itu dipengaruhi oleh apa? Kalau saya sih karena melihat misalkan laut mati di Israel dengan laut yang lainnya, laut Mediterania, kan massa jenisnya eh, beda ya. Kalau laut mati kan kandungan garamnya tinggi, berarti ini kandungan ionnya ini berarti kandungan kimia mempengaruhi, ya kan? Kan mengapung ya kalau laut mati itu kan massa jenisnya beda, berarti tinggi atau rendah, tinggi mungkin ya. Nanti berarti itu kedalaman mempengaruhi, nggak terlalu dalam kan, nggak mempengaruhi. Mau dia rendah, mau dia sangat dalam, itu nggak mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu densitas itu salinitas, kadar garam, suhu, kandungan DO, dan ion terlarut. Saya nggak ngerti DO lupa. Kita kan cek aja. Ini kalau ada kandungan DO berarti hampir sama dengan kandungan ini kimiawi. Nah, ini saya pilihnya yang kedalaman. Nomor 12, penggunaan alat berat seperti truk dan traktor untuk menanam dan memanen hasil pertanian merupakan ciri dari jenis pertanian komersil intensif, perkebunan tropik, pertanian biji-bijian, subsisten, intensif, militeran. Kalau kita pakai truk dan traktor berarti kan hasilnya banyak ya. Kalau hasilnya banyak mungkin yang komersil intensif sih. Kalau saya, nah kalau pakai truk itu pasti dia hasil yang dipanennya banyak gitu ya. Nomor 13, pembangkit listrik tenaga panas bumi berasal dari magma yang berkontak dengan air tanah sehingga menghasilkan air panas bertekanan tinggi. Wilayah yang tidak memiliki pembangkit listrik panas bumi, ini saya nggak tahu beneran. Kayaknya Iceland, Japan, Cina, Malaysia. Tapi saya ngawang-ngawangnya Malaysia kan jarang ada gunung api di mana ya? Tidak berasosiasi dengan zona subduksi. Jadi saya jawabnya ini Malaysia.
Kalau Islandia banyak kan, Jepang iya, Cina juga ya kayaknya. Ya jadi saya jawabnya ini sih Malaysia. Saya kurang tahu ya. Silakan cek sendiri ya. 14 wilayah laut yang masih dapat ditembus matahari: hadal, abisal, littoral, tropik, neritik. Kalau yang masih bisa ditembus matahari ini berarti kan pengkategoriannya ada. Kalau biasanya kan kita itu zonasi laut menurut kedalaman ya, ada littoral, neritik, batial, abisal, dan hadal. Tapi itu kan berdasarkan kedalaman. Tapi kalau berdasarkan intensitas mataharinya ada eufotik, disfotik, dan afotik. Eufotik itu ya, eufotik, dis, dan ini zona laut menurut intensitas matahari. Nah ini ya, apotik. Nah ini apotik. Ini yang masih bisa ditembus matahari. Apotik atau eufotik. Dispotik yang twilight itu yang remang-remang. Apotik yang zona laut dalam. Berarti jawabannya apotik. Karena kalau yang ini kejebak, banyak kejebak sama kayak saya. Karena kalau littoral, abisal, hadal itu, neritik itu zonasi laut menurut kedalaman, bukan menurut intensitas mataharinya. Jadi kalau yang menurut intensitas matahari yang ini ya, eufotik, fotik, disfotik, dan afotik. Nanti bisa aja ditanya hewannya, hewan yang di afotik apa, kayak yang ada bola lampu itu, di apa sih, anglerfish ya, ikan yang ada bohlamnya itu. Kalau yang ikan badut kan di sini. Silakan dicari lagi ya. 15. Permasalahan erosi dapat berakibat rusaknya kondisi lahan yang mengarah pada fenomena banjir, penggurunan, pengangguran, longsor, turunnya keanekaragaman hayati. Kalau erosi akan mengarah pada fenomena longsor. Ya, erosi kan pengikisan. Lama-kelamaan nanti akan jenuh air di tanahnya, dia akan longsor. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan diulang-ulang aja ya, cari materinya dari konsep-konsep di sini. Ya, jadi kamu kalau misalkan dapat kuncinya neritik, jangan hanya baca neritiknya, baca yang lainnya juga. Nanti kan di soal yang muncul bisa aja yang lainnya. Jadi gitu cara mencari konsep dalam soalnya gitu. Jadi ketika kita berlatih soal itu bukan hanya berlatih menjawab soal itu, tapi melihat dan memahami konsep-konsep geografi yang ada pada soal tersebut gitu ya. Itu caranya. Ya. Dengan demikian kamu nanti paham pola soalnya. Baik, terima kasih. Silakan boleh di-share ke teman-teman lain. Mudah-mudahan bisa membantu kamu buat nanti lainnya bagus di KS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.